Alhamdulillah Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyullahul karim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan, di antara keyakinan yang harus kita miliki adalah kita mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan keturunannya. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, kita wajib mencintai Rasulullah, mencintai keluarga beliau, menghormati dan memuliakan keturunan-keturunan beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la as'alukum 'alaihi ajra illal mawaddata fil qurba wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, katakan wahai Muhammad, aku tidak meminta kepada kalian atas seruan atas dakwah perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Katakan tidak meminta apa-apa, tidak meminta upah, kecuali adalah al-mawaddah fil qurba, kecuali cinta kasih dalam kekeluargaan. Artinya apa hadirin jamaah rahimakumullah? Secara simpel dan singkat, Nabi kita memberikan status kepada kita, umatnya ini, tidak hanya sekedar sebagai umat, tidak hanya sebagai objek dakwah beliau, tapi beliau memposisikan umat beliau ini adalah dalam hubungan dengan beliau sebagai keluarga yang didasari oleh cinta kasih. Ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau bersabda, inni tarikum fikum as-saqalain, kitaballahi wa itrati wa innahuma lam yaftariqa hatta yarida alayyal khawta. Nabi menyatakan, sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara yang sangat berat. Yang pertama adalah kitabullah, dan yang kedua adalah keluargaku. Maka sesungguhnya keduanya tidak akan bisa terpisah sampai kepada telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Hadirin jamaah rahimakumullah, dengan demikian maka mencintai Rasulullah, cinta kepada keluarga beliau, cinta kepada keturunan-keturunan beliau, sampai kepada kita, maka ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting dan merupakan hal yang fundamental dalam keyakinan agama kita. Di antara anak cucu beliau ada seseorang yang bernama Ali bin Husain bin Ali. Jadi cicit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anak dari Husain, ya, Husain anak dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini adalah suami Sayyidatina Fatimah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Husain ini kemudian terkenal dengan sebutan Ali Zainal Abidin. Hadirin jamaah rahimakumullah, Ali Zainal Abidin, Imam Ali ini menjumpai kakek beliau yaitu Sayyidina Ali selama 2 tahun. Kemudian beliau menjumpai Sayyidina Hasan selama 10 tahun. Dan beliau bersama dengan orang tuanya Sayyidina Husain selama 11 tahun. Beliau menyaksikan ketika Sayyidina Husain terjadi prahara dan kemudian terjadi masalah Karbala. Beliau menyaksikan itu. Bagaimana ayah beliau menjadi korban peristiwa Karbala itu. Namun hadirin jamaah rahimakumullah, Ali Zainal Abidin kemudian hidup dalam perawatan Zainab. Beliau adalah anak Sayyidina Ali yang lain, berarti hidup bersama bibinya, dan kemudian tumbuh menjadi seorang yang luar biasa akhlaknya. Beliau tidak terpengaruh dengan politik. Ayah beliau yang dibunuh di Karbala dan beliau menyaksikan sendiri, tidak ada dendam di dalam hatinya. Dan kemudian beliau menjadi tumbuh seorang ulama yang luar biasa. Dan di antara akhlak-akhlaknya yang akan saya sampaikan dalam kesempatan ini, di antaranya adalah disebutkan dalam kitab At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk karya Imam Ghazali. Juga di dalam kitab Syarul Ainiyah karya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Diceritakan, suatu ketika ada seorang laki-laki yang punya hutang banyak. Dia tidak bisa membayar. Lantas kemudian oleh orang-orang yang membenci Imam Ali Zainal Abidin, orang ini kemudian didekati. Kamu akan saya bebaskan hutangmu, akan saya bayar semua hutangmu. Asal kamu mau. Mau apa? Mau mencaci maki Ali Zainal Abidin di depan orang banyak. Karena terpaksa kemudian seseorang ini datang menemui Imam Ali Zainal Abidin. Di tengah-tengah orang banyak kemudian dicaci makinya. Imam Ali Zainal Abidin ini dicaci maki, mencari-cari semua kejelekan-kejelekan, ditimpahkan semuanya kepada Imam Ali Zainal Abidin. Orang-orang yang berserta dengan Imam Ali menjadi marah sebenarnya. Tetapi oleh Imam Ali ditahan, jangan biarkan dia sepuasnya mencaci. Akhirnya setelah habis semua kata-katanya, kemudian Imam Ali menyatakan, wahai saudaraku, sebenarnya yang kau ketahui tentang kejelekanku, yang kau sampaikan itu tadi, sungguh masih sangat sedikit. Masih banyak kejelekan-kejelekanku yang tidak engkau ketahui. Oleh karena itu, aku mengucapkan terima kasih kepadamu. Kalau di antara ucapan-ucapanmu itu adalah sebuah kebenaran, maka semoga itu menjadi kesadaran bagi saya. Tapi kalau apa yang kau sampaikan itu tidak sebuah kebenaran, engkau aku doakan mudah-mudahan Allah mengampunimu. Dan kemudian orang ini diberikan sekantong uang oleh Imam Ali Zainal Abidin. Orang ini langsung menangis di hadapan beliau. Dia malu luar biasa. Dan dia ceritakan kenapa dia melakukan itu karena terpaksa. Dan kemudian dia menyatakan, aku bersaksi bahwa inilah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Orang inilah keturunan Rasulullah, benar-benar keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu diantara akhlak beliau. Kemudian disebutkan dalam kitab Nurul Absor, diceritakan di sana bahwasanya ketika suatu saat Imam Ali Zainal Abidin sedang sholat di masjid. Kebetulan ketika itu hanya ada berdua sama seseorang yang juga sholat. Ketika orang di sebelahnya selesai sholat, tiba-tiba orang ini kemudian mencari sesuatu yang dia miliki. Ternyata dia mengira dia tadi membawa uang 1000 dirham. Lantas kemudian hilang, tidak ada. Di masjid itu tidak ada siapapun kecuali dia dan seseorang yang yaitu Imam Ali itu. Maka sejadi-jadinya dia menuduh Imam Ali Zainal Abidin, menuduh telah mencuri uang 1000 dirham. Imam Ali yang demikian itu, dia dengarkan semua ungkapan dia. Tanpa dia jawab, kemudian dia katakan, wahai saudaraku, mari ikut aku ke rumah. Aku berikan ganti uangmu yang 1000 dinar. Akhirnya datang ke rumah dan diberikan uang 1000 dinar kepada dia. Sesuai dengan yang disampaikan, dia kehilangan uang itu. Tapi orang itu masih sempat mengatakan, kalau kamu tidak punya uang, jangan mencuri. Seperti itu. Lantas kemudian orang ini pulang. Setelah pulang di rumah, dia buka almari di rumahnya. Subhanallah, dia tahu uang 1000 dinar itu ada di almarinya. Artinya dia tadi lupa. Tidak dia bawa. Tapi dia mengira dia bawa dan kemudian dia menuduh orang lain. Langsung seketika orang ini kemudian datang mencari rumah Imam Ali. Sebelum dia datang atau masuk ke rumah, dia sempat bertanya kepada tetangganya, siapa orang yang punya rumah ini? Dia tahu nama tapi tidak tahu orang. Dia katakan itulah rumah Ali Zainal Abidin. Subhanallah, dia sangat terkejut dan kemudian merasa bersalah dan malu. Dia ketuk pintu, kemudian dia masuk ke rumah. Dia ucapkan permohonan maaf yang luar biasa sambil dia membawa uang 1000 dinar untuk dikembalikan kepada Imam Ali Zainal Abidin. Tapi apa kemudian kata Imam Ali? Kami kalau sudah memberikan sesuatu, pantang kami menerimanya kembali. Silakan dibawa untuk kamu, itu pemberian saya. Subhanallah. Orang ini langsung merasa malu dan dia mengatakan, engkau benar-benar cicit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, syarah kitab Arba'in An-Nawawiyah, diceritakan di sana bahwasanya suatu ketika Imam Ali Zainal Abidin sedang mengajar. Kemudian di sampingnya ada anak beliau yang masih kecil. Ada anaknya yang masih kecil di sampingnya. Tapi tiba-tiba datang jariyahnya, datang pembantunya, membawa makanan yang masih panas sekali. Lantas tiba-tiba makanan ini terjatuh dan menimpa anak beliau. Seketika itu anak beliau meninggal dunia. Hadirin jamaah rahimakumullah, coba kita bisa merasakan bagaimana ketika itu menimpa pada diri kita. Imam Ali Zainal Abidin semula juga sangat marah. Sudah terlihat wajah kemarahan beliau. Perasaan jariyah pembantu ini sungguh sangat tidak enak. Dia sangat takut. Tapi dia sempat berpikir dan kemudian membaca sebuah ayat untuk Imam Ali Zainal Abidin. Ketika beliau sedang kelihatan mau marah. Apa itu? Beliau membaca sebuah ayat, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang telah menginfakkan hartanya pada saat dia sedang susah atau pada saat dia sedang kesusahan atau saat dia sedang lapang, sedang senang. Dan orang-orang yang menahan amarah. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketika mendengar ayat ini langsung seketika terlihat wajah Imam Ali kelihatan menjadi orang yang tidak marah. Karena apa? Karena orang-orang muttaqin di antara cirinya adalah orang-orang yang bisa menahan amarah.
Bahkan setelah diteruskan wal afina anin nas, ketika sampai pada kalimat wal afina anin nas, langsung Imam Ali terucap dari lisannya, aku telah memaafkan engkau. Aku telah memaafkan engkau. Dan kemudian ketika sampai ayat itu wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, langsung Imam Ali mengatakan engkau hari ini menjadi orang yang bebas, tidak lagi menjadi budak. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah akhlak Imam Ali Zainal Abidin, cicit keturunan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dalam kondisi yang seperti itu, dapat kita bayangkan andaikan itu terjadi pada diri kita. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian satu lagi, ada sebuah kisah dikisahkan oleh Imam Tawus bin Kaisan. Suatu ketika beliau ini melihat Imam Ali Zainal Abidin ketika ada di dekat Ka'bah. Ternyata Imam Ali ini berdoa sambil merasa susah. Kelihatan dia menangis. Imam Tawus sampai heran, kenapa Imam Ali sampai seperti itu? Ada kesalahan dan dosa apa? Kok sampai seperti itu di dekat Ka'bah? Kemudian dia datangi Imam Ali, wahai Imam Ali Zainal Abidin, aku heran kenapa engkau seperti itu ketika berdoa, ketika munajat kepada Allah. Bukankah bahwasanya engkau ini keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada kemuliaan padamu. Engkau keturunan Nabi. Yang kedua, engkau mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Dan yang ketiga, engkau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, wahai Tawus, engkau ini menyampaikan apa? Engkau ini mengatakan apa? Memang aku keturunan Rasulullah, tapi tidakkah engkau tahu surat Al-Mu'min ayat 101 Allah berfirman, fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yauma idz wala yatasaalun. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah berfirman, dan ketika nanti sudah ditiupkan sangkakala, dan ketika itulah tidak ada lagi hubungan keluarga. Wahai Tawus, aku ini keturunan Rasulullah, tetapi Allah mengatakan bahwa nanti kalau sudah di hadapan Allah, di yaumul mahsyar, di hari kiamat, di hari hisab, tidak ada lagi hubungan di antara manusia. Siapa dia, keturunan siapa, anak siapa. Subhanallah. Dan kemudian ketika dia mengatakan, kalau kamu mengatakan bahwa aku ini cucu Rasulullah, bahwa aku adalah cucu Rasulullah dan akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukankah Allah telah berfirman, wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan mereka para nabi itu, mereka semuanya tidak bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang yang dia ridhoi. Jadi syafaat Rasulullah bergantung kepada izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau engkau mengatakan bahwa aku ini dapat jaminan rahmat dari Allah, apakah engkau lupa bahwasanya Allah berfirman, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi bukan karena faktor keturunan, bukan karena faktor pangkat, bukan karena faktor dia memiliki jabatan, tetapi sesungguhnya lah rahmat Allah itu akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah akhlak di antara cicit keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kepada semua para dzurriyyah Nabi yang berakhlakul karimah, yang luar biasa, menjadi panutan kita sekalian. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai beliau, Nabi kita Muhammad dan keturunan-keturunannya, dan kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اقرأ بفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irhaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Warda 'anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'ati ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.